قبل الكلام أحييكم بالتحية الإسلام تحية أهل الجنة فتحيتهم فيها سلام قولا من رب الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الواحد القهار الملك الجبار كور الليل على النهار تصبرة لأولي القلوب والأبصار والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد قول الباب الاعتبار. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعزم ومجد على سيدنا نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا مولانا محمد المختار وآله الأطهار أصحابه الأخيار عدد نعم الله وفضله أما بعد. فقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Amma ba'd. Alhamdulillah, selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wahdah, yang mana dalam kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan amanah pada kita untuk selalu dijadikan nikmat tersebut dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun banyak juga Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada hamba siapapun, entah itu wong saleh ataupun yang tidak saleh, entah itu yang beriman ataupun yang tidak beriman. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala pernah menyebutkan di dalam Al-Qur'an, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Maka disebutkan di dalam Al-Quran, maka di muka bumi ini sedikit sekali orang yang selalu bersyukur. Wa qalilum min ibadiyasy syakur, sedikit sekali dari golongan hambaku ini yang bersyukur. Jadi makna bersyukur itu adalah takwa, itu imtisalul awamir wa bijtinabun nawahi, adalah selalu melaksanakan perintah kewajiban Allah Subhanahu wa taala dan selalu meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu makna bersyukur, itu atas nikmat berupa nikmat Islam, itu nikmat ihsan dan nikmat iman. Salat berangkaikan salam tak lupa juga selalu kita sampaikan kepada junjungan Nabi agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hari ini nanya dulu, kita bahas tentang fikih atau tentang tahdzir antar kisalah, ancaman wong yang galak ninggal ke salat. Fikih atau ancaman wong yang galak ninggal ke salat. Mana nih? Tahdzir an kulli antar kisalah. Ya, kita cari berarti. Tahdziran kullum mantatul zaman. Sembari kita nyari, kemarin kita bahas yang kemarin bahwasanya wudu itu bisa menjadi wajib, bisa berubah hukumnya menjadi sunnah, bisa berubah menjadi makruh, dan juga bisa berubah menjadi haram. Wudu yang pertama, kenapa wajib? Kalau misalkan di daerah tersebut ini kering kerontang, maka di saat daerah sana kering kerontang, maka di situ ada wong yang jualan air. Itu ketika pada saat itu juga sudah datang waktu sholat, maka kewajiban bagi dia harus wajib beli banyu itu. Maka jatuhnya menjadi hukum wajib. Pada asalnya hukum wudu itu sunnah, bukan wajib. Tapi ketika kita melakukan sesuatu hal yang wajib, maka berubah menjadi wajib. Itu. Kalau misalnya kita wudu wajib,
susah gitu. Berarti setiap harinya kita tidak pernah batal, harus wuduk lagi. Itu yang wajib. Cak mana kalau yang mubah, kalau yang makruh, misalkan wuduknya kita pakai air yang musyammas, air yang sudah kena terik matahari. Karena adanya terik matahari, akhirnya air itu jadi panas. Cak mana Ustaz kalau yang di Indonesia? Kalau untuk di Indonesia itu tidak masalah, karena kita ini bukan cuacanya panas. Ini misalnya contoh di negara Arab. Nah, yang semodel semacam ini hukumnya makruh. Nah, kalau yang di Indonesia ini sekalipun dijemur di terik matahari tetap boleh. Karena takaran hangatnya itu, panas itulah lain dengan di Arab sana. Itu yang pertama. Yang kedua, wuduk kita di tempat wilayah yang dulunya pernah dilaknat sama Allah. Contohnya di mana? Ada di daerah tempat kaum Nabi Lut, kaum Sodom. Tidak tahu apa nama sekarang tempat wilayahnya. Kalau misalnya kita wuduk di tempat sana, hukumnya makruh. Makruh. Kenapa makruh? Karena kita wuduk di tempat yang dulunya pernah diazab sama Allah. Contohnya di mana? Fir'aun. Di mana? Bukan di Mesir, tempat wilayahnya. Bukan berarti di Mesir, bukan. Cuman di tempat wilayahnya, baik. Itu yang makruh. Yang haram, misalkan kita wuduk, kemudian wuduk kita pakai banyu gosok. Gosok ini artinya kita minjem, tidak ngomong lagi. Lebih-lebih kita maling banyu. Nah, itu hukumnya haram. Karena disebutkan lil wasail lahul hukmul maghasid. Karena kalau wasilahnya sudah haram, maka otomatis tujuannya juga haram. Karena wasilah wudu itu ada 3. Yang pertama air, yang kedua baru turab. Turab. Yang ketiga ini apa? Yang ketiga ini tidak bisa digunakan untuk wudu, tapi bisa digunakan untuk istinja. Nah, itu kita bahas. Jadi yang pertama air, yang kedua kalau seandainya tidak ada air maka dipersilahkan untuk pakai turab. Nah, di sini banyak yang belum paham apa itu turab. Jadi yang pertama kita bahas dulu, air itu yang dibolehkan untuk berwudu ada 2. Sumber daripada manba'ul ma'. Sumber air itu ada 2. Ada yang dari langit, ada yang keluar dari bumi. Nah, di sini dibagi juga. Yang langit mana? Yang pertama ma'ul mathar. Apa itu? Air hujan. Kemudian ma'us salid, artinya air salju. Ataupun misalnya yang ketiga ma'ul barad, artinya air dingin atau batu es. Itu kan datang dari langit. Maka itu diperbolehkan untuk berwudu. Kalau misalnya yang dari bumi apa? Ada 4. Yang pertama ma'un nahar, air sungai. Yang kedua ma'ul bahar, air laut. Ustaz, laut kan asin. Sekalipun laut itu asin, maka hukumnya tetap suci. Karena Nabi dulu pernah bersabda, setiap apa yang ada di dalam laut itu suci. Bahkan bangkai yang ada di dalam laut itu pun juga hukumnya suci. Jadi yang pertama tadi air nahar, air sungai suci. Yang kedua ma'ul bahar, air laut suci. Yang kedua ma'ul bi'r. Ma'ul bi'r artinya air sumur. Kan itu dari bumi. Maka itu hukumnya juga suci. Yang keempat ma'ul ain, mata air itu. Nah, sudah kita pahami bahwasanya air itu ada yang dari langit dan ada pun dari bumi. Sekarang kita pahami cak mana takarannya. Takarannya tuh maduna kullatain, itu. Dalam ukuran 2 kula. Anak kemarin salah nyebut, afwan. Bukan 60 kali 60.
takarannya kalau dalam kitab itu kitab-kitab ulama 91/50 kita bulatkan jadi 92, panjangnya 92, lebarnya 92, tingginya 92 ukuran baknya. Nah, maka itu sudah pas 2 kula. Iya, itu ukuran. Berarti kalau di rumah kita lebih dari 20 cm berarti sudah lebih dari 2 kula. Tapi ada juga, maka disebutkan air itu terbagi menjadi 3. Ada air yang tohur, ada air yang tohir, ada air yang mutaghayyar. Air yang tohur itu sudah dipastikan bisa untuk dipakai wudhu karena sifatnya suci dan juga bisa menyucikan. Itu namanya tohur. Tapi kalau sikapnya lagi yang kedua namanya tohir, bukan tohur, tohir. Tohir ini bisa dipakai, hukumnya suci, tapi tidak bisa dipakai untuk bersuci. Tapi hukumnya suci, gitu. Bukan berarti tidak suci. Karena adanya rasa ataupun karena adanya zat, karena ada salah satu di antara itu menyebabkan dia tidak bisa untuk dipakai wudhu. Itu contohnya air minum, air mineral ini bisa. Itu karena dia tidak punya rasa, tidak punya warna dan tidak punya zat. Itu. Kalau air kopi itu juga tidak boleh. Tapi boleh diminum. Air teh pun juga sama, air kelapa juga sama. Nah, yang ketiga air mutaghayyar. Mutaghayyar ini sebabnya kenapa? Yang pertama diketahui dulu. Bisa jadi air yang itu yang bercampur tadi, bercampur najis ataupun bercampur dengan bangkai cicak contoh. Sedangkan air yang berjatuhan dengan bangkai cicak tadi kurang dari 2 kula. Nah, itu maka sudah dipastikan tidak bersih lagi banyunya. Itu takarannya tidak bersih lagi, sudah tidak bersih lagi. Dan bisa juga air itu sudah lebih dari 2 kula. Contoh, maaf, ada kotoran ini. Tapi air ini sudah lebih dari 2 kula. Itu. Maka caranya cak mana supaya kita ketahui bahwasanya banyu ini sudah bersih itu? Yang pertama, jingok warnanya berubah atau tidak? Sebelum dia jatuhnya bangkai ataupun sesudah dengan jatuhnya bangkai. Misalnya tadi, sebelum tadi dia warnanya bersih. Nah, pas jingok tadi pas jatuh bangkai tadi warnanya agak coklat. Itu kan? Kemudian itu yang pertama, yang kedua. Yang kedua dah dari rasa. Yang terakhir baru zat. Itu. Bila ada salah satu di antara ini, maka sudah dipastikan sudah tidak boleh lagi untuk dipakai wudhu. Maka itu ada yang mutanajjis, maka itu disebutkan air yang mutanajjis, sudah disentuh oleh najis. Tapi kalau misalnya air itu sudah 2 kula, misalnya ada kotoran nih, tapi air itu tidak berubah, air itu tidak maka itu juga tetap diperbolehkan untuk berwudu. Itu kuncinya di situ. Kemudian itu yang mutanajjis. Yang kedua mustakmal. Mustakmal ini air yang sudah bercampur ketika kita membasuh perkara yang wajib wudu. Misalnya ini banyu nih, ini ember ini sudah lebih 2 kula. Itu kita tadi pakai gayung, kita sudah wudu, tahu-tahu pas masuk muka itu masuknya wajib atau sunnah? Wajib. Tahu-tahu kita masuk yang wajib, air yang masuk banyu yang tetes dari muka tadi jatuh ke tempat bak tadi. Itu kalau lebih tidak masalah, kalau pas ataupun kurang ini bahaya. Itu kalau pas 2 kula, maka dia sudah disebut dengan mustakmal. Tapi kalau misalnya kita masuk yang sunnah nih, contohnya kita masuk telinga, tahu-tahu masuk telinga tadi tetesannya jatuh maka itu tidak disebut mustakmal. Itu karena di saat itu kita tadi masuk yang sunnah, bukan yang wajib. Itu kuncinya. Itu kalau untuk yang mustakmal. Sekarang kita bahas tentang yang turab. Turab ini cak mana Ustaz? Ada yang mengatakan tanah, ada yang mengatakan pasir, ada yang mengatakan debu, gitu kan? Maka disebutkan di dalam Al-Qur'an,
fatayammamu sa'idan thayyiban. Maka bertayamumlah dengan sa'idan thayyiban, dengan debu yang baik. Jadi kalau misalnya kita pakai tanah kering ini, tanah tapi tak katik debu, bisa dipakai tayamum tidak? Tidak bisa. Berarti harus adanya debu ataupun pasir ini, pasir, tanah campur pasir. Bisa dipakai untuk tayamum? Tidak bisa, karena tak katik debu. Jadi intinya ada debu. Tapi juga bisa berubah menjadi musta'mal. Itu. Tayamum beda dengan wudu. Wudu kapanpun, selagi pun tidak batal, berapa kali nak solat tetap boleh. Tapi kalau tayamum, sekali solat sekali tayamum, 2 kali solat 2 kali tayamum. Itu. Jadi misalnya contoh nih, waktu yang dekat kan maghrib, asar dengan maghrib. Itu, asar dengan maghrib. Ataupun maghrib dengan isya lah. Itu. Berarti kalau kita nak maghrib, tayamum lagi, tayamum. Selesai maghrib, nak isya, tayamum lagi. Itu. Kalau wuduk lain. Kalau wuduk misalnya dari maghrib dia wuduk sampai lagi ke isya, dia tak batal, tetap boleh. Cuman itu. Dia cuman berlaku sekali kalau tayamum. Tapi kalau wuduk sampai dia batal, maka dia sudah bertajdidul wuduk, maka dia harus berubah, perbarui wuduk lagi. Pertanyaannya, boleh tak Ustaz kalau kita sudah wuduk nih, misalnya ada hajat lah, ada undangan malam, biasa kan kalau malam Jumat ada undangan baca Yasin, sudah maghrib, kita sudah wuduk belum batal ini, sudah acara sana makan-makan balik sini kita belum wuduk, tapi kita nak wuduk lagi, itu mubazir tidak? Itu kan, itu hukumnya sunnah, bukan boros, bukan, tapi sunnah. Kenapa? Memperbarui wuduk. Itu yang pertama. Yang kedua, mewaspadai, takutnya kalau kita lagi makan ini ada yang lagi nempel. Makanya dia tadi bagi dia hukumnya sunnah wuduk. Ataupun misalnya dia dalam keraguan, dia ragu nih, aku batal tidak wuduk, itu kan, maka salah satunya harus wuduk lagi. Itu. Kalau misalnya keraguan dia yakin dia tidak batal wuduk, maka dia dosa wuduk. Tapi kalau ragunya dia tadi batal wuduk, maka dia wuduk. Itu. Jadi untuk yang turab tadi itu harus tanah ataupun pasir, tapi harus ada debu. Jadi niatnya, ini kemarin nak nulis lupa jadi. Niatnya nawaitu tayammuma listibahatis sholati fardhon lillahi ta'ala. Itu. Nawaitu tayammuma listibahatis sholati fardhon lillahi ta'ala. Itu untuk yang tayamum. Tayamum tidak perlu sekali, 2 kali, 3 kali. Dia cukup sekali. Anak kasih praktek contoh. Contohnya di sini. Ini sudah ada pasir sama ada debu. Jadi kita di sini dulu. Dipek dulu. Tuh. Sudah kita cek ini ditepas dulu, baru ditiup. Iya, ditiup sekali baik. Nah, di sini baru kita pasang nih, nawaitu tayammuma listibahatus sholati fardhu lillahi ta'ala. Nah, di sini ada rumus. Yang di sini ke sini, kalau yang di sini ke sini, yang terakhir baru di sini. Tegak be ana Tegak be. Hah? Oh boleh? Iya boleh. Sengaja aku, kalau bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya, sengaja aku bertayamum untuk listibaha, untuk memperbolehkan aku melakukan sholat fardo karena Allah Ta'ala. Nah, ini contoh ya, tayamum. Ini tangan kita sudah debu, tepat lagi ditiup. Sudah ditiup, kita baca niat tadi, sengaja aku bertayamum
agar aku bisa melakukan sholat fardu karena Allah Ta'ala, itu boleh. Langsung ke, sudah ditiup ke sini, tapi cukup sekali, tidak usah 3 kali. Iya, ada yang mengkecedok, tidak usah. Itu ke sini sekali, tidak apa-apa. Sudah sekali, tidak usah lagi ngulang. Langsung ke tangan. Nah, di sini yang dari sini dulu. Yang dari kanan dulu kan? Sini. Nah, yang di sini ke sini. Sini, yang di sini ke sini, bawah. Ratuk dulu, lewat sedikit. Nah, yang sini ke sini. Dan ditutup dengan, nah yang ke sini baru ke sini. Maaf, yang pertama tadi yang di sini, maaf, yang di sini. Yang jari dulu sini dulu. Nah, sini. Tato baru ke tengah. Ke tengah ke sini. Ditutup dengan, iya. Dan juga kiri pun juga sama. Di sini. Itu. Boleh tak Ustaz? Kalau kami nak ngerato ke be? Dosa cak tak apa-apa. Tak apa-apa, asal rato. Asal rato tak apa-apa. Takutnya kan mainnya agak, tak rato aja ini. Tak apa. Itu kan? Itu juga tak apa-apa. Kalau yang ini itu kalau tayamum. Kemudian yang ketiga, kita tidak bisa pakai wuduk, tapi bisa dipakai istinja. Namanya batu. Tapi batunya harus ada syaratnya. Itu. Yang pertama, batunya jangan sampai tidak katik sudut. Itu. Tapi jangan sampai terlalu tajam. Bahaya gitu kan? Kita yang bahayanya. Maka harus ada sisi. Ada sudut, dan sudut itulah yang agak kita gunakan untuk bukan berkali-kali caranya, maaf ini. Misalnya batu contoh. Ini batunya contoh. Kecil batunya. Terus kita istinja nih. Sekali, bukan sekali geser lagi. Sekali, geser lagi, sekali cak itu. Jadi sekali dia bersihkan, sekali diganti. Itu. Iya, bukan batunya, sisinya. Kalau sisinya 3, berarti ini bisa dipakai 3 kali untuk bersihkan. Iya, sisinya, bukan batunya. Kalau batunya dia tak ngangkat agak. Tapi kalau di sisinya dia ngangkat. Tapi kan kalau sekarang beda lagi. Karena dulu itu tak punya tisu dulu. Gitu. Jadi ijtihad dia kalau tak pakai batu, pakai tisu tak masalah. Kenapa dulu pakai batu? Jelas karena dulu tak katik tisu. Gitu kan? Tapi kalau misalnya ada batu dan tisu, terserah nak milih apa. Tisu atau batu, itu. Dan juga sebenarnya banyak syarat-syarat diantaranya yang batu. Kenal lagi Ustaz. Ya. Jelasnya. Apa tuh yang boleh kita raih dengan tangan, Pak? Yang lainnya cak mana? Ada kuping, rambut. Oh iya. Itu tak perlu. Tangan cukup tangan, muka tangan. Tak usah lagi nak ini. Tak usah lagi. Ya. Nah, di sini ada yang meragukan, mungkin tak bertanya tapi nak nanya malu cak ini. Cak mana Ustaz, kalau misalnya kita ini hadas besar nih. Hadas besar kan? Tapi banyu tak katik. Apa kami berguling di pasir? Ya. Ya. Kan kalau mandi wajib kan harus rata kan loh. Tak mungkin kami berguling di pasir. Telanjangnya gitu kan, mungkin cak itu pikiran. Kalau yang semacam ini cukup tayamum, tak apa-apa. Itu tayamum ini bisa batal dengan sendirinya. Karena misalnya yang pertama, karena turun hujan. Contoh misalnya Bu ya, kita lagi sholat kita pakai tayamum ini. Lagi pakai, apalagi sholat tadi lagi pakai tayamum. Tahu-tahu hujan deras, maka sholat kita sudah batal. Cak itu. Kenapa batal? Karena turunnya hujan tadi yang menyebabkan tayamum kita batal. Berarti kalau tayamum batal, sadak sholat kita? Oh tidak.
Itu kan? Karena tayamum itu pengganti wudu. Kira-kira kalau wong salat ndak wudu batal tidak? Tidak batal pasti. Itu. Maka ketika tayamum itu sudah kita salat, kita pakai tayamum, tahu-tahu hujan turun, maka salat kita batal. Bukan karena salatnya yang batal, tapi karena tayamum. Paham ya? Itu. Jadi untuk yang mandi wajib tadi, maka kalau solusinya kalau kita tidak punya air, kate air, tak apa tayamum. Itu untuk yang tayamum. Aduh, anak cari mandi Allah. Ada lagi tanya ke Bu? Anak sambil nyari ini juga lupa. Air hujan itu kena atap rumah atau yang langsung jatuh dari langit? Itu wudu. Jadi usahakan air hujan itu yang langsung turun. Itu. Karena atap ini kan kita tidak tahu kesuciannya. Itu. Contoh misalnya kan atap itu kan ada kotoran burung lah atau kotoran cicak lah. Itu. Maka nadahnya tengah-tengah atau ada apa tuh yang buat apa tuh pipa itu? Kira-kira ada tak itu? Ada kan? Kira-kira masuk tak binatang itu? Tidak ya? Hah? Tidak ya? Nah, pakai yang itu, pipa itu. Ngalir dia. Gitu kan? Tapi kalau yang di atap, karena kita meragukan, takutnya bahwasanya di situ ada kotoran, maka kita dosa dipakai. Pakai yang ada pancuran di sana. Itu. Tapi pancuran juga harus tahu gitu. Di situ ada kotoran atau tidak. Nah, cak mana Ustaz kalau misalnya wudu. Kita wudu. Kita tidak tahu di situ dalamnya dokula. Contoh ini. Ini kan di bak ini kan. Tapi kita pakai keran. Tapi di situ kita tidak tahu dokula atau tidak. Saya itu. Dan juga agak takutnya mana tahu di situ ada binatang. Kira-kira sah tak salat kami? Nah, di sini jawabannya apa? Jawabannya kalau misalnya itu sudah benar-benar kurang dari 2 kula, yang pertama. Yang kedua sudah benar-benar di situ dalamnya ada bangkai, contoh bangkai tikus. Itu, maka yang tahu tadi sudah tidak boleh lagi wudhu di sana. Itu. Yang belum tahu, ya sudah lanjut baik. Itu. Yang sudah tahu, maka dia tidak boleh lagi. Maka dia harus menggantikan lagi air yang di dalam wudhu, tempat wudhu itu kan bak itu kan. Itu, maka harus steril dari situ. Atau Ustaz, kalau aku ragu misalnya, tadi kan sudah wudhu di sana, tapi anak belum tahu. Itu. Tapi anak sholat. Itu. Maka kalau misalnya dia ragu, nah makanya ragu ini sangat hati-hati Bu di dalam agama. Ragu. Kita kan sudah hafal. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dzalikal kitab. Itu. Inilah Al-Qur'an. La raiba, tidak ada sedikit pun keraguan. Maka kita kalau belajar agama jangan ragu-ragu. Ini benar apa tidak? Maka penting kita belajar sama kiai, sama anak ini bukan ustaz, santri. Itu. Ataupun ustaz, ataupun guru-guru, maka jangan bosan dengar-dengar majelis taklim, datang ke majelis taklim. Lagi takutnya kita selama kita melakukan amalan tersebut kita sesat. Gitu kan? Jadi kita banyak bertanya. Tuh. Ustaz, bertanya sedikit. Kita itu mau ngambil wudhu ya. Tapi pada saat kita ngambil wudhu itu air impak kita itu ada jepas jatuh itu. Apakah air itu masih tetap suci atau harus kita buang untuk wudhu itu? Di bak itu kan jatuhan lipas. Asal air rumah kita kan. Lipas ya. Jatuhan lipas. Lipas. Apakah itu masih tetap dikatakan air itu suci atau tidak? Kalau yang lipas ini itu bangkai, karena bangkai itu yang di dalam fikih ada mengatakan 2, tapi ada juga mengatakan 3. Bangkai yang hukumnya masih tetap halal. Yang pertama bangkai belalang, yang kedua bangkai ikan. Tapi ada juga di dalam kitab yang lain menyebutkan belalang
ikan bangkai manusia. Itu. Karena manusia itu fitrahnya suci. Nah, yang semisal selain daripada bangkai tersebut, maka jatuhnya sudah haram, bukan halal lagi, haram. Maka untuk yang semisal ini, kalau misalnya airnya berubah dari kita wudhu itu berubah, menyebabkan karena berubahnya tadi karena ada bangkai tersebut, maka tidak usah dipakai lagi. Gitu. Karena hukum kita pun begitu pun juga dengan sholat. Sholatnya kita, kalau misalnya kita bawa bangkai, ngulang lagi sholatnya. Bangkainya contoh bangkai, walaupun bangkai semut, bangkai semut. Karena anak dulu pernah masih ingat waktu lagi sholat di jemaah sholat tarawih. Akhirnya pas tahiyat akhir, si imam ini lagi tertijak kepinya nempel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang belakang ini nih, apa nih? Yenggol, kita ulang lagi sholat. Belakang ada kepi, tertijak kan kepi. Karena selain bangkai daripada dua tersebut ataupun tiga tersebut, itu hukumnya sudah haram. Maka yang seperti ini tadi, bangkai apa tadi? Lipas. Itu. Tapi kalau misalnya ini maaf, kalau kan kita sudah Anda sebutkan. Tapi kalau misalnya air itu tetap tidak berubah, dan dia air itu volumenya banyak, takarannya tetap boleh. Tapi kalau misalnya ini sudah kurang dari 2 kula, maka itu yang kita khawatirkan. Yang paling tidak berarti banyak atau sedikitnya dulu. Itu. Nah, di sini sudah anak temui tapi